إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Di kesempatan sore yang mulia ini, alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majlis yang mulia, majlis yang diberkahi oleh Allah, majlis yang insyaallah Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita istiqomah di atas agamanya hingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, tema kita di kesempatan sore yang mulia ini, siapakah suami yang paling mulia? Siapakah suami yang paling utama? Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tema yang sekaligus menjadi nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya yang hadir, yang mendengarkan kajian ini, di mana Islam mengajarkan kepada kita akhlak mulia, di mana Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita memahami bahwa Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, bahkan akhlak yang paling mulia dari semua akhlak yang diajarkan para nabi dan para rasul. Maka akhlak yang paling mulia adalah akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang memiliki, yang merajai seluruh makhluknya. Allah memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di atas akhlak yang mulia. Maka kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, tatkala ditanya bagaimana akhlak Nabi,
Maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kita membaca ayat yang mana, pasti kita dapati akhlak tersebut ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah maksumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjaganya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang. Allah jaga dari kesalahan. Tatkala berbuat salah, maka Allah segera menegur, Allah segera meluruskan, sehingga tidak ada dosa dan kesalahan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang berbicara tentang akhlak Nabi, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Siapa itu keluarganya? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, saudara-saudarinya. Dan ternyata kita dapati demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhlak yang mulia ternyata juga menjadi pemberat mizan, pemberat timbangan pada hari kiamat. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan pada hari kiamat melebihi husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita terus belajar untuk berakhlak mulia. Apa yang sudah ada kita pertahankan, dan bukan berarti sudah sampai pada puncaknya. Setiap dari kita kurang, setiap dari kita salah. Tidak ada yang sempurna dari kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti salah, dan sebaik-baik yang salah yang segera bertaubat, segera memperbaiki diri. Maka akhlak pun demikian. Kita harus merasa bahwa akhlak kita belum sempurna, dan kita pun berkesempatan untuk semakin memperbagus akhlak kita, memperbaiki akhlak kita. Terlebih adalah akhlak kepada keluarga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah orang yang paling baik kepada istrinya, orang yang paling baik kepada keluarganya. Kalau disebut keluarga, maka yang pertama adalah istri, kemudian anak-anak, kedua orang tua, ya, keluarga dan kerabatnya. Wa ana khairukum li ahli. Kemudian Nabi menambahkan, dan aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ternyata penentu siapa suami yang paling mulia, suami yang paling baik adalah keluarganya. Tanyakan seorang kepada keluarganya, bagaimana si fulan? Tanyakan kepada keluarganya. Bagaimana si fulan? Tanyakan kepada anak-anaknya. Ya, kenapa? Karena ini menjadi ukuran. Seorang yang baik selain dengan keluarga ini mudah. Seorang baik dengan tetangganya, baik dengan sahabatnya, baik dengan bawahannya di kantornya, ya, baik dengan siapapun yang dikenal, ini mudah. Tersenyum kepada mereka, berakhlak baik pada mereka, santun, lembut,
ya, berakhlak mulia, beradab, ini mudah di luar. Tetapi yang menjadi penentu tatkala kita sudah masuk ke rumah, pintu kita tutup, apa yang terjadi di dalam rumah, itulah akhlak kita. Itulah sebenarnya kita. Kalau di dalam keimanan ada yang disebut seorang munafik. Siapa seorang munafik? Seorang yang menampakkan keimanannya, tetapi hatinya kufur, hatinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini munafik. Maka yang semisal dengan munafik siapa? Dalam urusan muamalah, urusan akhlak, seorang yang di luar baik sekali. Kalau ditanya tentang si fulan, mungkin ditanya tentang bertanya kepada sahabat-sahabatnya di kantor, orang yang kenal sahabatnya, temannya, ya, relasinya, mungkin akan mengatakan, Masya Allah, si fulan baik sekali, si fulan hebat, si fulan bagus, si fulan akhlaknya mulia, si fulan seorang yang sangat beradab, mungkin banyak pujian. Tetapi yang seperti itu apakah ada? Ya, pujian yang demikian apakah ada tatkala ditanya kepada istrinya, bagaimana suamimu? Oh, Masya Allah, suami saya baik sekali, suami saya berakhlak mulia, beliau santun, beliau lembut, beliau penyabar, beliau pemaaf. Masya Allah, ini baru laki-laki yang, ya, sempurna. Artinya lelaki yang agamanya baik, akhlaknya baik, benar-benar seorang yang mukmin demikian. Karena orang yang merasakan kebaikannya adalah orang yang paling dekat. Yang demikian jarang, tidak banyak. Yang ada kalau sudah masuk dalam rumah susah untuk tersenyum, mudah marah, mudah suudzon, ya, mudah sekali untuk melampiaskan amarahnya, mengangkat suara, membentak, teriak-teriak. Mudah kalau sudah di dalam rumah. Padahal itu sebagai penentu. Kalau keimanan itu di dalam dada. Kalau akhlak, kalau di dalam rumah seperti apa? Makanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat. Para sahabat menjumpai bagaimana Rasulullah SAW seorang yang akhlaknya sempurna, akhlaknya mulia, tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya. Seandainya salah, Allah tegur. Maka para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jawaban Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Al-Quran. Masya Allah, ini ucapan siapa? Orang yang terdekat, istri. Apa jawabannya? Akhlak Nabi Al-Quran. Masya Allah, sangat mulia sekali. 3 orang sahabat datang kepada rumah-rumah Nabi, bertanya kepada istri-istri Nabi, para ibunda kaum mukminin, ibunda kita semuanya, orang-orang yang beriman. Satu persatu, 9 rumah ditanya, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Masya Allah, semuanya menyebutkan kebaikan. Iya, ternyata Nabi seorang yang sangat mulia di dalam rumah, seorang yang akhlaknya sangat hebat dalam rumah. Sampai 3 sahabat ini, kalau begitu kita nggak punya apa-apa. Faka'annahum taqalluha. Mereka merasa seakan-akan kita ini belum punya apa-apa. Kita belum punya amal, kita belum punya ibadah, akhlak kita belum baik. Ya, ini kesaksian 3 sahabat tersebut tatkala bertanya langsung kepada para ibunda kaum mukminin, istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhunna jami'an. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai batasan, ya, sebagai tanda baiknya seorang suami. Khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mungkin ujian yang kita hadapi, ya, apalagi kita di awal-awal mempelajari agama Allah,
di awal-awal kita bersemangat mempelajari Al-Quran dan hadis, ya, mungkin kita dapati kalau saya kayaknya berat, ya, istri saya memang seperti itu, ya, bagaimana saya mau berakhlak mulia kepada istri saya pun tidak baik, ya. Atau sebaliknya, istri mengatakan, aduh, kalau saya berbicara suami saya, aduh, tidak baik, ya, suami saya suka membentak-bentak, suka mengangkat suara, suka memukul, suka merendahkan, ya, suka membentak misalnya. Sehingga terbayang dalam pikiran kita bahwa sulit kayaknya bisa berakhlak mulia di dalam rumah tangga. Jangan putus asa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Pasti Allah berikan jalan keluar. Maka dekatkan diri Anda kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, tegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kuatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Karena tidak mampu berakhlak mulia kepada keluarga kecuali seorang yang ikhlas, seorang yang tulus, seorang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hubungan hatinya kepada Allah baik. Ini baru mampu berakhlak mulia kepada keluarga dengan baik. Kalau ternyata kita belum sampai pada derajat itu, memang sulit. Kita harus bersungguh-sungguh memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian, wahai para suami, berakhlak mulia kepada istri-istri kalian. Hendaklah kalian muasyarah, kalian berinteraksi, berhubungan dengan istri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, ternyata apa yang Nabi katakan tadi, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Allah tegaskan di dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 19. Hendaklah kalian berakhlak baik, punya akhlak yang ma'ruf, yang baik kepada istri-istri kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala menafsirkan ayat ini, thayyibu aqwalakum lahunna. Wahai para suami, hendaklah kalian memperhalus ucapan-ucapan kalian kepada istri. Wa hassinu af'alakum, hendaklah kalian memperbaiki perangai dan perbuatan kalian, sikap-sikap kalian kepada istri. Hendaklah kalian perbagus hayatikum, sikap kalian, penampilan kalian, bihasbi kudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kesungguhan kalian. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana Anda wahai suami mengharapkan istri Anda baik, ucapannya lembut, santun, penyabar, perbuatannya juga mulia, ucapannya baik, sikapnya baik, maka Anda pun demikian. Faf'al anta biha mislahu, maka kerjakanlah Anda wahai para suami untuk istrimu sebagaimana engkau harapkan dari istrimu. Ini Al-Imam Ibnu Katsir ya menafsirkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian muasyarah, kalian bermuamalah dengan cara yang baik kepada istri-istri kalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suami dan istri masing-masing harus memahami di mana keduanya makhluk yang berbeda, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami, para laki-laki adalah pemimpin, penegak atas para wanita. Allah ciptakan seorang laki-laki sebagai penegak. Adam alaihissalam Allah ciptakan secara utuh, berbeda dengan Hawa alaihissalam.
Nabi SAW sifati seorang wanita naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya. Kenapa kurang akalnya? Kalau ia bersaksi maka tidak cukup sendirian, karena akalnya tidak sempurna. Dia diberikan tambahan oleh Allah dengan perasaan yang itu tidak ada pada laki-laki. Laki-laki menonjol dengan akalnya, sedangkan wanita menonjol dengan perasaannya. Maka ketika menjadi saksi dengan perasaannya menonjol, ini tidak akan adil. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan satu orang saksi bisa diwakili dua orang wanita. Kenapa? Karena yang menonjol perasaannya bukan akalnya, maka harus dua wanita saling menutup sehingga akan menyempurnakan akalnya. Hawa alaihissalam Allah ciptakan, bukan Allah ciptakan secara utuh demikian, tetapi Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Dan tulang rusuk itu bengkok, dari yang paling bawah terus naik ke atas, yang paling atas itu yang paling bengkok. Dan Nabi SAW berwasiat, ini keadaan tulang rusuk yang bengkok, maka ya idza zahabta tuqimuhu kasartahu, jika engkau paksa untuk lurus pasti akan patah. Kalau kamu kasar wahai suami, kalau kamu tidak bersabar memaksa, pasti akan patah. Wa kasruha talaquha, kata Nabi, dan patahnya itu cerai, talak. Ya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, akan tetapi jika engkau biarkan dalam keadaan bengkok, kamu biarkan begitu saja, lam yazal a'waj, maka akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khairah, maka aku berwasiat untuk terus berbuat baik kepada istri, terus menasihati, terus mengingatkan, bersabar, yang santun, yang lembut kepada istri, terus jangan dibiarkan, tapi jangan dipaksa, jangan kasar, jangan keras, akan patah. Tetapi jangan dibiarkan kemudian dilepas begitu saja, pasti akan salah, pasti akan bengkok. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini bengkoknya wanita yang Nabi SAW katakan itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Dan justru tulang rusuk yang bengkok seperti ini saling menyempurnakan antara laki-laki dan perempuan. Bisa kita bayangkan seandainya tulang rusuk ini tidak bengkok, lurus, apa yang terjadi? Mungkin dada kita kotak mungkin ya, karena tidak bengkok. Dilihat tidak enak, ini robot atau manusia? Ya, kalau tidak bengkok. Tetapi karena tulang rusuk bengkok, masya Allah indah sekali. Seorang gagah, seorang tegap. Kenapa? Tulang rusuknya bengkok. Maka artinya apa di sini? Bahwa wanita dengan segala kekurangannya itu akan saling menyempurnakan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dengan istri. Yang suami dengan akalnya, pandangan yang jauh ke sana, sedangkan wanita dengan perasaannya yang lembut, sesuatu yang mungkin tidak dirasakan oleh seorang suami, ternyata itu dirasakan seorang istri. Ya ayah, abi, ya mungkin harus begini, mungkin harus ya lebih seperti ini. Mungkin dengan perasaannya wanita akan memberikan masukan. Ya, maka sempurnalah tatkala suami dan istri Allah satukan dalam ikatan yang suci, dalam akad nikah yang Allah sifati mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para wanita mengambil dari kalian wahai para suami perjanjian yang agung, perjanjian yang kokoh dan kuat. Apa itu? Akad nikah. Maka dijalin di atas ikatan tersebut, maka Allah berikan kebahagiaan secara sempurna. Kenapa? Saling menutupi, saling menyempurnakan antara akal dan perasaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maka suami tidak bisa kemudian memaksakan bahwa kenapa ya istriku seperti ini, kenapa begini. Ya, dengan akal laki-laki kenapa tidak demikian? Wajar wanita dia menonjol perasaannya bukan dengan akalnya, maka bersabarlah. Ya, terus mendidik
wanita dengan sebaik-baiknya, mendidik istri dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah, wala tadribul wajha, jangan memukul wajah. Wajah sesuatu yang paling mulia yang kita miliki. Wajah dibanding dengan tangan, kaki, perut, ya, punggung, sesuatu yang paling mulia kita miliki adalah wajah. Maka tidak boleh kita menghinakan wanita, istri dengan memukul wajah. Tidak boleh, haram. Wala tuqabbih, jangan mencela, jangan menghina, jangan merendahkan. Ya, dan kalau meninggalkan rumah, maka ya kalau kemudian menghajar, jangan tinggalkan rumah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala sedang ada masalah dengan istri, tadi dinasihati boleh dihajar. Ya, kalau tidak berubah juga dengan dibiarkan tadi, ternyata masih di atas kesalahannya, di atas kemungkarannya, tetap tidak taat pada suami, maka boleh memukul, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan. Memukul istri, pilih tempat yang tidak menyakitkan, tidak melukai, tidak mematahkan tulang, tidak membuat lecet, tidak membekas. Ya, sebagian ulama menyebutkannya memukulnya dengan siwak, miswak, dengan kayu siwak. Kayu siwak pendek dipukul. Ya, mungkin di apa namanya, lengannya, mungkin tangannya, mungkin punggungnya, ya. Ini menunjukkan seriusnya suami sampai memukul walaupun dengan siwak. Siwak benar-benar siwak, ya. Jangan ternyata ada satu kisah ketika ada seorang, ya, mengadu istrinya kepada sang hakim karena suka dipukul suaminya. Kata ketika suami didatangkan, iya saya pukul dengan siwak, coba sekarang datangkan siwakmu. Ternyata pakai kayu siwak yang sangat besar. Ya, ya, ini namanya bukan dengan kayu siwak yang disebutkan dalam hadis. Kayu siwak yang dipakai untuk mulut, ya, yang dipakai untuk bersiwak, bukan dengan kayu siwak, ya. Pohon siwak itu besar, ya, kalau diambil kayunya ya besar sekali. Ya, langkah yang ketiga boleh dengan cara memukul, tetapi pukulan yang mendidik, pukulan yang harapannya itu adalah kebaikan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau sudah berbicara hubungan dalam berkeluarga, jadikan memang semuanya untuk ibadah. Semua yang kita kerjakan, yang kita ucapkan ibadah, ya, yang kita kerjakan ibadah. Apapun yang kita niatkan dalam hati itu sebagai ibadah. Antum misalnya membantu istri membersihkan rumah, niatkan itu ibadah. Antum sholat itu ibadah, membantu istri, niatkan itu juga ibadah kepada Allah. Antum membuang sampah dalam rumah, dibuang keluar, itu juga niatkan itu ibadah kepada Allah. Terus niatkan semua amal tatkala kita kerjakan untuk keluarga itu sebagai ibadah, mengamalkan hadis Nabi, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kalau tadi disebutkan 3 langkah, langkah yang keempat dengan dipukul ternyata belum berubah, maka yang terakhir dengan mengutus. Suami mengutus orang yang bijak dalam keluarganya, istri juga mengutus orang yang bijak, orang yang berilmu dari keluarganya, kemudian keduanya bertemu, kemudian membicarakan apa yang terbaik untuk keduanya. Ini suami istri kok sulit untuk akur, kok sulit untuk baik, ya, selalu aja bermasalah, ya, selalu bertengkar, tidak pernah tenang. Coba ini 2 orang yang, ya, bijak, 2 orang yang berakal, yang agamanya baik, coba membicarakan apa yang terbaik. Ya, masih bisakah dipertahankan untuk berlanjut keluarga tersebut dibangun di atas, ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan agama Allah, ataukah memang sudah tidak bisa dipertahankan sehingga berpisah lebih baik, berpisah maslahatnya jauh lebih baik daripada terus dipertahankan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Wahai para suami, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah
Janganlah seorang suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, jika seorang suami benci dengan satu akhlaknya, radiya minha akhar, dia ridha dengan akhlak yang lain yang sangat banyak. Ya, mungkin suami marah kepada istri, tidak suka kepada istri karena suka membantah misalnya. Ini mungkin suatu yang kurang. Nabi katakan apa? Jangan benci kepada istri, tetap terima. Kenapa? Ingat dengan kebaikannya yang sangat banyak, ingat kelebihannya yang sangat banyak. Ternyata istri Masya Allah pandai memasak. Ya, ternyata istri walaupun ya suka mengangkat suara, tapi ternyata Masya Allah lembut, penyayang. Ya, ternyata perhatian, seorang wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan dan seterusnya. Alhamdulillah, maka bersyukur, sabar dengan kekurangannya, karena sudah tahu tadi hadisnya bahwa wanita itu Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, pasti ada yang kurang, maka bersabar dengan kekurangannya, terus perbaiki, terus nasihati, kuatkan diri, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jalan keluar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Khuwailid bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah." Hadis yang sangat mulia, wahai para suami yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, suami yang paling mulia, dengarkan hadis ini. Nabi berdoa, "Allahumma, ya Allah, ini uharriju, sungguh aku memperingatkan, ya sungguh aku memperingatkan, haqqad dha'ifain, hak dua orang yang lemah. Aku memperingatkan hak dua orang yang lemah." Siapa dua orang yang lemah tersebut? Al-yatim wal mar'ah, yaitu haknya anak yatim, dan yang kedua haknya istri, haknya seorang wanita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang Nabi sebutkan dua, yang pertama yatim, yang kedua istri. Anak yatim, kenapa Nabi sampai ya berdoa kepada Allah, sampai menyebut nama Allah? Ya, bahwa Nabi SAW mengingatkan hak yang sangat besar dari seorang yang sangat lemah. Anak yatim, kenapa? Anak yatim, anak yang belum balik, ditinggal ayahnya, tidak punya ayah. Iya, dan ayah yang menjadi tulang punggung dalam keluarga, yang memberikan nafkah, memberikan ma'isyah, ternyata meninggal, hidup bergantung dengan yang lain karena sudah tidak ada ayahnya. Sosok ayah sudah tidak ada, maka sangat lemah. Anak yatim sangat butuh dengan kasih sayang. Ya, maka termasuk dosa besar tatkala seorang menyia-nyiakan anak yatim, menghardik anak yatim, menggertak anak yatim, apalagi zalim mengambil harta anak yatim, tidak menjaga haknya anak yatim, dosa besar. Karena saking besarnya hak anak yatim, seorang yang sangat lemah, yang seharusnya kita sayang, seharusnya kita tolong. Seandainya zalim, maka menjadi dosa yang sangat besar. Sama yang kedua, jamaah sekalian, siapa? Wanita, istri seorang yang lemah. Ya, seorang wanita di mana kita mengambil dari keluarganya, berpisah dari keluarganya, hidup di dalam rumah kita, dalam ya pagar, dalam tembok kita, pintu kita tutup, kita kunci dalam rumah. Siapa yang tahu kalau kita zalim, kalau kita kasar, ya, kalau kita tidak memuliakan wanita tersebut? Siapa yang tahu? Tidak ada, tertutup dalam rumah rapat. Maka Nabi SAW berwasiat, ini seorang yang lemah, ini makhluk Allah yang sangat lemah. Ya, maka hendaklah kalian memuliakan istri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suatu saat seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu tatkala sedang mendatangi Abu Darda, dan Abu Darda adalah saudara yang Nabi SAW saudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Sudah menjadi saudara ketika hijrah pertama ke Madinah. Nabi saudarakan antara Muhajirin dengan Ansor, Anda dengan fulan, Anda dengan fulan. Nabi saudarakan, muakhad, ya.
Salman datang ke rumahnya Abu Darda, dan itu saudaranya. Ternyata Abu Darda tidak ada. Melihat Ummu Darda dengan pakaian yang sangat lusuh, tidak nampak, ia berseri, pakaiannya sangat lusuh. Maka bertanya Salman, kenapa anda wahai Ummu Darda? Maka jawaban Ummu Darda, sesungguhnya saudaramu tidak butuh dengan dunia, dia sibuk dengan akhirat. Ya, maka ketika Abu Darda datang dan kemudian Abu Darda menyuguhkan makanan, silahkan makan, saya puasa. Ternyata sibuk sekali dengan ibadah, sibuk dengan puasa, sampai tidak pernah menyentuh istri. Ya, saking sibuknya dengan akhirat, lupa memberikan hak keluarganya. Ya, maka Salman mengatakan apa? Tidak, kecuali anda makan bersama saya. Kemudian makan bersama. Di malam hari ketika ia pun sudah bangun, Abu Darda bangun, kata Salman, tidurlah anda. Tidur lagi. Bangun lagi, tidur anda. Masih jauh dari subuh. Ternyata sudah bangun Abu Darda. Mendekat subuh, baru Salman membangunkan, sekarang kita bangun. Bersiap-siap, sholat, kemudian berangkat sholat subuh. Kata Salman, sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, ya, inna li nafsika 'alaika haq wa inna li ahlika 'alaika haq. Sesungguhnya dirimu punya hak, sesungguhnya keluargamu punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah semua yang punya hak, tunaikanlah haknya. Sedang dinasihati tentang apa? Jamaah sekalian, tentang hak keluarga. Sesibuk apapun seorang suami, jangan lupakan hak keluarga, hak istri. Tetap duduk bersamanya, bersua bersamanya, berbahagia bersamanya, jalan bersamanya, berikan kesempatan, berikan haknya. Ya, tidak boleh karena sibuk dengan urusan dengan akhirat, apalagi ya kemudian melupakan kewajiban. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak contoh ya, dan tidak bisa kita bahas pada perjumpaan kali ini, bagaimana Nabi SAW seorang yang sangat lembut kepada keluarganya, seorang yang sangat baik dalam keluarganya. Aisyah ditanya bagaimana Nabi dalam rumah, beliau mengatakan sama seperti layaknya laki-laki di antara kalian. Nabi juga di rumah membantu pekerjaan istri, mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, beliau juga memperbaiki sandalnya yang rusak. Beliau juga menjahit bajunya yang robek. Subhanallah, ternyata itu semua dikerjakan dengan tangan yang paling mulia. Tangan yang paling mulia, tangan yang paling suci. Tangannya Rasulullah SAW tidak merasa hina mengerjakan pekerjaan rumah, memperbaiki sendal, ia menjahit pakaian, ikut mencuci, ia mengepel rumah, membersihkan rumah, buang sampah, membantu istri. Ternyata ia tangan yang paling mulia, badan yang paling mulia, kaki yang paling mulia. Ternyata tidak kemudian meninggalkan perkara-perkara tersebut, bahkan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, apa yang kita kaji pada perjumpaan kali ini. Khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan jamaah rahimakumullah. Yang pertama dari pemirsa di Niaga TV. Mohon maaf mau bertanya Pak Ustadz, saat ini istri saya minta cerai tapi belum aku kabulkan, dan saat ini istriku sudah pulang ke rumah orang tua sudah hampir 1 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahan. Dan untuk mengurus perceraian bagaimana caranya? Mohon petunjuk dari si Fulan di Boyolali, Jawa Tengah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita punya majlis ya, kita punya kajian yang terus akan membekali kita semuanya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan buat saudara-saudari, para pemuda, para pemudi ya, bekal untuk antum semuanya mengarungi kehidupan keluarga. Karena kenyataannya dengan tanpa ilmu, dengan sedikit ilmu, ternyata tidak mudah untuk mengarungi kehidupan keluarga, untuk menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kuatkan di atas ilmu, kuatkan
di atas Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, mereka memberikan contoh mengarungi kehidupan keluarga. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Anda dengan istri yang ternyata meminta cerai, maka perhatikan maslahatnya. Kalau ini belum terjadi perceraian, maka pertahankan dulu. Ya, usaha untuk dipertahankan. Kenapa? Karena mungkin sampai pada keadaan seperti ini, istri meminta cerai, mungkin ada beberapa hal yang kurang pada Anda, atau sebaliknya yang kurang pada istri. Tetapi Anda berdua kurang membekali dengan ilmu, ya, kurang membekali dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang terjadi mungkin dengan hawa nafsu, ya, memutuskannya dengan sesuatu tanpa ilmu, ya, sehingga banyak hal yang menyimpang di dalam keluarga kita karena tanpa ilmu. Maka coba Anda telusuri, Anda perbaiki, kuatkan dengan ilmu, dekatkan diri kepada Allah. Anda sebagai suami harus banyak mengalah, harus bersabar. Kalau ternyata istri mungkin sudah pergi, coba dengan dada yang lapang, dengan kesabaran Anda datang ke rumah mertua, datang kepada istri. Coba ya, bicarakan kembali baik-baik. Mungkin masih dicela, mungkin ya istri menangis, mungkin ya memojokkan, enggak apa-apa. Anda sudah punya ilmu, sabar. Ya, kuatkan diri. Ya, hati sekeras apapun tentu lebih lunak daripada batu. Batu dengan tetesan air terus ternyata bisa lubang. Alhamdulillah. Maka yakin insya Allah hati istri Anda insya Allah akan tembus. Tetapi dengan kesabaran, dengan berdoa, ya, minta pada Allah. Kalau sudah berusaha sehebat mungkin, memang jalan terbaik harus berpisah, yaitu sudah terakhir. Ya, selama masih bisa berusaha bersungguh-sungguh, tentu mempertahankan itu lebih baik. Syaitan akan membisikkan, kamu akan punya keluarga baru, mungkin yang lebih solehah, mungkin lebih baik, mungkin lebih bahagia. Itu bisikan syaitan. Ketika sudah Anda jalani, belum tentu lebih baik dari yang pertama. Gak ada jaminan. Maka yakinlah selama itu bisa dipertahankan, maka pertahankan dengan baik. Tentu itu akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ia lebih terhormat di hadapan manusia. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih dari pemirsa di Niaga TV, Ustaz, bagaimana syariatnya suami yang sudah tua, sudah 66 tahun tetapi selingkuh, bahkan di bulan Ramadan, bohong dengan anak-anak, ya, bilangnya pamit dinas kantor, enggak taunya ke rumah selingkuhan. Istri minta cerai tetapi suami tidak mau karena anak-anak kami. Memikirkan anak-anak gimana ini Pak Ustadz? Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Anda wahai ibu, wahai istri. Mudah-mudahan ini menjadi penebus dosa-dosa ibu di masa yang lalu, dan kuatkan diri untuk semakin dekat kepada Allah. Kuatkan dengan ilmu. Ilmu akan membimbing kita, membawa kita kepada yang lebih baik, yang lebih mulia. Kalau didapati ternyata demikian, ya Anda kembali kepada Allah. Berdoa, karena doa menjadi senjata yang ampuh seorang yang beriman. Jauhkan dari penghalang untuk mustajabnya doa. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, harta yang haram, tinggalkan semua. Ya, pilih waktu-waktu yang mustajab, ambil amal-amal soleh yang mendekatkan doa mustajab. Anda punya harta, silahkan bisa berangkat umrah, bisa ya bersimpuh di hadapan Allah di Masjid Nabawi, di Masjidul Haram, di Raudhah, di depan Ka'bah, di Multazam, tempat-tempat yang mulia. Anda berdoa, minta pada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, Allah berikan solusi, Allah bukakan hidayah untuk suami. Segera kembali pada Allah, segera bertaubat, dan kembali menjadi keluarga yang didambakan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Berikutnya masih dari pemirsa di Niaga TV, Ustaz, bagaimana dengan suami yang tidak disiplin dalam urusan agama?
Salatnya tidak tepat waktu, tidak perhatian juga dengan urusan dunia, kebersihan rumah. Ya, mungkin ada solokan yang mampet juga dibiarkan, ya cuek. Berharap istri yang ngerjain katanya. Ya Allah, demikianlah ya bayangan untuk para pemuda-pemudi ya yang hadir, yang mendengarkan kajian kita. Kalau kita bangun di atas Al-Quran dan Sunnah, suami dan istri sama-sama berakhlak mulia, agamanya baik, insya Allah sakinah mawaddah warahmah, karena dibangun di atas kemuliaan. Tetapi kalau keluarga dulunya mungkin belum dibangun di atas agama yang baik, akhlak yang baik, ya mungkin menikah dengan pandangan dunia semuanya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, banyak angan-angan duniawi tanpa perhatian dengan agama dan akhlak, mungkin akan kita dapati kadang ujian dan cobaan. Maka bersabar wahai ya istri. Kalau tadi wasiat dari Nabi untuk suami, janganlah seorang suami benci kepada istri. Bisa jadi benci dengan satu kebiasaan, satu akhlak, tetapi masih banyak yang baik. Maka anda juga demikian wahai seorang ibu, seorang istri. Ingat hadis Nabi. Ya mungkin anda kurang senang dengan akhlak suami, satu dua sabar sambil terus menasehati, tetapi ingat kebaikan suami sangat banyak, kelebihan suami sangat banyak. Ingat itu sehingga memudahkan hati kita untuk bisa tetap cinta, tetap sayang, tetap mengabdi ya kepada suami. Wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya masih dari pemirsa, saya ingin bertanya bagaimana menasehati suami yang sering lalai mengurus keluarga, akhlaknya kurang baik, khawatir anak akan meniru. Sementara saya sebagai seorang istri menasehati karena sering istri ikut pengajian. Bagaimana sikap saya? Yang pertama, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada anda wahai ibu, wahai istri. Allah berikan jalan hidayah. Allah tuntun untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Ya, karena hadis yang menyebutkan barang siapa menempuh jalan untuk sampai kepada ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Jalan untuk menuju ilmu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan tidak mesti harus dengan melangkah dengan kaki. Kalau melangkah dengan kaki itu lebih baik, datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, ya, datang ke majelis-majelis taklim, alhamdulillah, itu juga memudahkan jalan ke surga. Tetapi semua yang menyampaikan kita kepada ilmu, maka insya Allah itu semua akan membawa kita kepada surga. Seorang yang membaca, ya, seorang yang mendengarkan, mungkin di rumah melihat televisi, kajian, alhamdulillah, semua yang menyampaikan kita kepada ilmu itu akan menyampaikan kita ke dalam surga. Maka alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Didapati ternyata suami masih banyak kurang, ya, bersabar untuk berdakwah, untuk mengajak, untuk menyampaikan pada suami. Mudah-mudahan Allah buka hidayah sehingga suami juga sama mengenal indahnya agama Allah, mengenal indahnya Islam, dan kemudian sama-sama mempelajari agama Allah, sama-sama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, Tayyib, silakan. Tayyib. Ada pertanyaan langsung, interaktif, tapi putus ya. Belum beruntung ini. Tayyib, kita lanjutkan. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kepada suami supaya saya boleh bercadar? Karena pengalaman ada laki-laki yang tidak mahram yang kadang memandang dengan pandangan yang tidak biasa. Suami masih belum istiqomah, ya, jazakumullahu khairan. Tayyib. Saudari yang dirahmati Allah, cadar bagaimana hukumnya dalam Islam? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Kalau anda mengambil bahwa itu wajib, maka bismillah, anda pakai dan sambil menyampaikan kepada suami, ya, bahwa ini suatu yang Allah wajibkan. Tetapi kalau anda merasa dan yakin bahwa itu sunnah, sebagaimana pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, maka anda pelan-pelan untuk memakainya karena suatu yang sunnah, sehingga ketika belum pun tidak berdosa. Sambil berdakwah pada suami, ada sesuatu yang lebih penting daripada cadar misalnya,
ya, yaitu mengajak suami memberikan contoh yang baik. Anda kalau rajin ibadah, rajin membaca Al-Quran, tidak dilihat suami kecuali sedang ibadah, sedang sholat duha, sedang sholat malam, ya, sedang mendengarkan kajian, sedang baca buku yang Masya Allah mengantarkan kepada akhirat, maka insya Allah suami pun akan terpengaruh. Ini kenapa istri saya akhlaknya baik, istri saya semangat sekali mendengarkan kajian, kenapa? Mungkin akan penasaran suami. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, ya, sehingga dengan kesungguhan Anda mendekatkan diri pada Allah, Allah juga balas kemuliaan di dunia. Suami pun insya Allah ikut di jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya dari jamaah, saya ingin bertanya, apabila suami tidak peduli dengan istri, lebih mementingkan pekerjaan daripada istri, berarti pekerjaan istri pertama, istri jadi kedua, ya. Bagaimana jika suami menasihati istri dengan nada tinggi hingga istri menangis? Ya, baik. Jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, baik, bisa kita sambung dengan penelpon. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Depok, Pak Ustaz, ya Allah, mau minta pencerahan dari Pak Ustaz secara syariat, Islamnya Pak Ustaz, ya. Iya, silakan Ibu. Apa seorang istri menghadapi suami yang selingkuh, tapi suaminya tidak mau bercerai, tapi kenapa udah sekian bulan masih insya Allah istri terima gitu ya Pak, ya? Iya. Perbuatan suami dan kita sama-sama mau memperbaiki ke depannya Pak. Iya. Allah, karena istri itu marah kalau selingkuh, suami itu sudah bersyariat sunnah Pak. Iya. Terus saya dekatnya sama-sama kita belajar, ternyata sudah kampanye dia selingkuhnya sama tak bawahannya Pak gitu. Iya. Saya sudah memaafkan dan insya Allah saya ikhlas, tapi saya istri masih mengingat gitu, jadi saya sebel, tapi gimana gitu Pak, saya kan harus takwa pada Allah. Iya. Tapi dengan suami itu gimana caranya Pak untuk istri mengatasi hal itu Pak? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ibu, menjaga suami dan keluarga semua, ya, dan semua jamaah, pemirsa dan pendengar semuanya yang dirahmati Allah. Di mana pertanyaan ibu mengingatkan kita sedang berada di zaman yang banyak fitnah. Ya, terkadang suami secara penampilan mungkin sudah seperti seorang yang sudah ngaji, seorang yang sudah istiqomah, tapi ternyata terjatuh dalam perkara yang keji. Kadang sebaliknya, seorang istri terkadang sudah berpenampilan baik dengan jilbab yang besar, ya, tapi ternyata juga terjatuh dalam kekejian. Ya, maka ketika ini menimpa Anda wahai ibu, ya, maka yang pertama bersabar. Yakin bahwa ini adalah takdir Allah, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, dan itu sudah dicatat oleh Allah dan terjadi. Karena yang sudah terjadi, kita boleh mengatakan itu adalah takdir Allah. Kalau yang belum terjadi, maka kita harus bersungguh-sungguh, kita harus ikhtiar, kita harus berusaha. Adapun hasilnya serahkan pada Allah. Dan alhamdulillah tadi kalau dari sisi ibu bisa menerima, ibu bisa memaafkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan keutamaan ilmu, keutamaan akhlak yang mulia membawa ibu ya mampu untuk memaafkan, ya. Dan tentu masih ada harapan ketika
Ibu tadi merasa kadang juga kecewa, kadang kesal, kadang ya merasa berat dengan kejadian tersebut ya. Maka segera ingat kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Ya, bahwa semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian buat ibu. Maka semakin Anda ya semakin bertakwa kepada Allah, Anda semakin kuat dalam bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Jangan putus asa, jangan merasa sempit, kemudian merasa harus mengakhiri kehidupan berkeluarga. Jangan, insya Allah masih ada harapan. Ya, dimana bagian daripada berdakwah kepada suami, ya berdakwah kepada suami, maka Anda bersungguh-sungguh untuk memberikan akhlak yang mulia kepada suami. Bisa juga sebagai muhasabah, sebagai introspeksi. Bisa jadi memang Allah menguji dengan ujian ini, tetapi bisa jadi pada ibu juga ada andil dari ya kesalahan tersebut. Maka pengalaman ini jadikan sebagai awal mula untuk baik. Ibu semakin baik kepada suami, dan doakan mudah-mudahan juga ya suami segera kembali pada Allah dan memperbaiki diri, dan sama-sama ya melangkah untuk yang lebih baik, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga bersama-sama. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Tadi pada pertanyaan yang terakhir tadi, ya, di mana seorang suami tidak peduli kepada istri, lebih cinta dengan pekerjaan dan akhlak kurang baik, ya bagaimana? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah proses di mana keluarga mulai mengenal sunnah, mulai mengenal Al-Quran dan sunnah. Terkadang dimulai dari seorang istri lebih duluan mengenal sunnah, kadang suami, terkadang anak duluan yang mengenal sunnah, baru kemudian ya mengajak kepada orang tua, dan kemudian alhamdulillah keluarga semuanya pun di atas sunnah, alhamdulillah. Maka kalau Anda dapati suami belum istiqamah, belum mau berilmu, belum semangat dengan akhirat, maka bersabar, kuatkan diri, ya kuatkan hati untuk terus bersabar, terus melangkah di atas ilmu dan amalkan ilmu, dan kuatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang memudahkan seorang istri untuk berdakwah kepada suami adalah dengan akhlak mulia, dan kita sedang membahas tentang akhlak mulia. Sabarkan diri untuk bisa berakhlak mulia kepada suami. Iya, mungkin suami akan merasa, kok istri saya sekarang baik sekali, ya istri saya sekarang nurut sekali, ya istri saya sekarang Masya Allah lembut ucapannya, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi sebab suami untuk meraih hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Iya, silakan. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak Ustaz, saya sebagai suami. Iya. Untuk melatih istri kita untuk ikut berjemaah ke masjid, kan artinya kan ada sedikit kendala. Jadi apa kita jadi afdal kita mengikuti berjemaah di rumah dengan istri, atau di masjid di tempat kita tinggalkan istri kita di rumah? Apa kita mengikuti sholat berjemaah di masjid daripada kita sholat berjemaah bersama dengan istri di rumah gitu Pak Ustaz? Iya. Di mana diatur menurut Allah dan Rasul? Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Terkait dengan kewajiban seorang laki-laki yang sudah balik, ya, salah satu kewajibannya adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid.
Dan Nabi SAW menegaskan perkara yang demikian tatkala sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, datang kepada Nabi bertanya, saya tidak punya keluarga, saya tidak punya menuntun saya sampai ke masjid. Ya, sedangkan dari rumah ke masjid melewati tempat yang membahayakan, semak-semak, kebun, ya mungkin ada binatang buas. Ya, apakah saya harus menjawab azan? Apakah saya harus berangkat ke masjid? Nabi bertanya, atas ma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan azan? Kata Abdullah, iya aku dengar. Ajib an-nida. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu jawab panggilan Allah. Ini seorang yang tidak punya penuntun, seorang yang buta mendengar adzan, maka Nabi katakan datang untuk sholat berjamaah. Ini menegaskan akan wajibnya sholat berjamaah. Ketika Nabi SAW dapati banyak yang tidak berjamaah, Nabi perintahkan seorang sahabat untuk mengimami. Nabi dengan beberapa sahabat kemudian berjalan, ingin membakar rumah-rumah yang tidak sholat berjamaah. Dan ternyata tidak sampai Nabi bakar. Kenapa? Nabi khawatir di situ ada wanita, di situ ada orang yang sakit, ada yang punya udzur, sehingga tidak jadi dibakar. Tetapi ini menunjukkan betapa tegasnya akan kewajiban sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi seorang laki-laki. Sedangkan wanita, sholat yang paling baik adalah di rumah. Kalau pengen sholat berjamaah di masjid boleh, selama itu diizinkan oleh suami atau orang tua dan juga aman dari fitnah, maka boleh. La tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk sampai di masjid-masjid Allah, kata Nabi. Ya, oleh karenanya seorang suami tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Adapun istri, maka ajarkan bahwa istri sholat yang paling bagus adalah di rumah. Bagaimana kalau tidak berjamaah? Kalau ada keluarga yang bisa diajak berjamaah, sama-sama wanita dengan anak, dengan putri misalnya, ya bisa berjamaah, alhamdulillah. Kalaupun tidak, memang tidak wajib berjamaah. Dan itu sudah dikatakan Nabi SAW sebagai sholat yang paling bagus untuk wanita di dalam rumahnya. Ya, maka itu sholat yang paling utama. Sehingga masing-masing meraih keutamaan. Suami melaksanakan kewajibannya sholat berjamaah di masjid, ya 5 waktu. Sedangkan istri meraih keutamaannya sholat di rumah, dan itu sholat yang paling mulia. Kalau ternyata Anda, wahai bapak, ya bisa mengajak istri, ayo enggak apa-apa, sholat ke masjid bersama saya, berangkat bareng, pulang bareng, alhamdulillah. Ya, sama-sama dapat kemuliaan. Suami dapat kemuliaan sholat berjamaah, istri dapat kemuliaan tetap bisa berjamaah, bisa mendengarkan bacaan imam, bisa ikut yang menyaksikan sholat berjamaah, ya mungkin dapat khusyuknya sholat berjamaah, alhamdulillah, dan tetap terjaga karena mungkin berangkat bersama dengan suami. Jadi mana yang dimampui, apakah bisa ikut ke masjid ataukah tetap istri sholat di rumah. Tetapi Anda jangan sholat di rumah, karena seorang laki-laki wajib untuk sholat berjamaah. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya di atas Al-Qur'an dan Sunnah, mampu istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai seorang pribadi yang mungkin belum berkeluarga, atau kita yang sudah Allah karuniakan keluarga, sudah memiliki istri, suami dan anak-anak, maka itu merupakan amanah yang besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin, dan kalian akan ditanya, kalian akan bertanggung jawab dengan yang kalian pimpin. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita semuanya istiqomah di atas agamanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal an yankihar rajulu ummah,
seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan.